Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu untuk sekolah baik itu TK, SD maupun negeri se-Kabupaten Banggai Laut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka webinar ya. Ini sepertinya webinar agak cepat ya karena dalam rangka kita menghadapi kegiatan rekonsiliasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Sebelum kita melaksanakan rekon, ada baiknya kita memaparkan dulu apa-apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan terkait dokumen, kertas kerja, maupun informasi apa saja yang Bapak Ibu akan butuhkan dan akan dibawa nanti ketika pada saat kegiatan rekonsiliasi berlangsung. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu tolong untuk di-on-kan kameranya Bapak Ibu. Kemudian ya, terlebih dahulu sebelum saya buka ke materi, mohon izinnya Bapak Ibu untuk saya bisa screenshot sebentar absensi pada siang hari ini. Mohon untuk di-on-kan kamera Bapak Ibu. Baik, untuk di slide pertama saya coba foto ya Bapak Ibu. Oke, baik siap. 1, 2, 3. Oke, untuk di slide berikutnya, izin Bapak Ibu, untuk di slide yang kedua, mohon untuk di-on kameranya. Baik, 1, 2, 3. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, mohon untuk disimak materi yang akan kami sampaikan terkait tahapan persiapan rekonsiliasi untuk di hari Senin tanggal 27 Juli nanti Bapak Ibu. Oke. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat gambar di layarnya ini? Belum. Oh, sudah. Oke. Sudah Ibu, sudah. Sudah. Ya, baik Sudah. Bapak Ibu. Untuk sementara saya mute-kan dulu semua agar semua bisa dapat mendengarkan apa yang materi yang kami sampaikan. Jadi untuk tahapan persiapan dokumen serta kertas kerja pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah, baik itu TK, SD, kemudian SMP negeri se-Kabupaten Banggai Laut, ini kita butuhkan data semester 1 atau tahap 1 tahun 2026. Jadi pembelanjaan yang digunakan untuk mengadakan aset, baik itu di bulan Januari sampai bulan Juni, ini Bapak Ibu perlu untuk siapkan. Jadi pengurus barang wajib untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga bendahara apa-apa saja yang telah diadakan di sekolah Bapak Ibu. Oke, jadi rekonsiliasi ini sangat penting Bapak Ibu terkait dengan akurasi datanya, kemudian tertib administrasi, dan juga kunci untuk persiapan laporan keuangan daerah kita Bapak Ibu. Jadi bukan cuma bendahara yang menyusun laporan LPJ-nya atau laporan pertanggungjawaban, dari pengurus barang sekolah juga pun harus membuat namanya laporan barang milik daerah. Ya, jadi Bapak Ibu seperti tahun sebelumnya. Jadi kita melaksanakan rutin itu rekonsiliasi semester 1 dan juga semester 2. Bahkan untuk di OPD sendiri dan di Puskesmas juga itu telah melaksanakan rekonsiliasi secara triwulan Bapak Ibu. Jadi ada triwulan 1, 2, 3, 4 dan semester 1 dan semester 2. Jadi kita fokuskan dulu untuk sekolah itu berdasarkan tahap ya, tahap 1, tahap 2 atau semester 1, semester 2. Kemudian
dari panduan pengisian Bapak Ibu, hampir sama kayak tahun kemarin 2025, kita mengumpulkan semua kertas kerja, kemudian beberapa item dokumen yang dibutuhkan, seperti misalkan BAST Bapak Ibu, kemudian foto-foto, dokumentasi barang, itu juga wajib Bapak Ibu. Kemudian mengecek kondisi aset Bapak Ibu, rata-rata untuk pengadaan belanja modal ini harus dalam kondisi baik Bapak Ibu. Jadi jangan mencatat aset yang baru diterima kemudian kondisinya rusak berat. Diwajibkan ya untuk setiap pengadaan dari belanja BOS di tahun 2026 untuk pengadaan baru ini dalam kondisi baik. Kemudian memastikan kode-kode barang dan juga kode-kode lokasi harus sinkron dengan data yang ada di SIPD EBMD. Jadi Bapak Ibu perlu tahu juga kode-kode barang yang memang Bapak Ibu harus pilih yang mana. Jadi jangan salah ya, kayak misalkan contoh, ada pengadaan printer Bapak Ibu. Nah, printer ini selalu kita arahkan ke satu kode barang Bapak Ibu. Untuk di Permendagri 108, printer itu sudah sampai 7 macam jenis item kode barang dengan nama barang yang sama, yaitu printer. Nah, tapi kita arahkan di satu kode yang sama, yaitu nama barangnya printer dalam kurung peralatan personal komputer. Jadi hati-hati dalam memilih kode barang dan juga nama barang Bapak Ibu ketika pada saat melakukan penginputan di kegiatan rekon nanti. Kemudian ketika terjadi ada namanya permasalahan pendataan BMD, apakah itu terjadi rusak berat, kemudian ada hilang, tolong Bapak Ibu untuk diinventarisir ya Bapak Ibu, karena kita dari tim aset atau BMD kadang kita menunggu adanya kegiatan inventarisasi atau pengecekan fisik, baru kemudian kita bisa menentukan atau mengetahui bahwa oh ternyata aset ini kondisinya yang dulunya tercatat baik, ini sekarang sudah kondisinya rusak berat. Artinya sekolah sudah mampu dapat menginformasikan kepada kami bahwa telah terjadi perubahan kondisi. Kemudian adanya hibah, ada hibah bantuan dari baik itu pusat, dari kementerian, kemudian hibah dari provinsi, kemudian ada hibah dari kabupaten misalkan Dikpora ya. Kadang kita dari tim aset membutuhkan informasi dari Bapak Ibu juga ketika ada bantuan berupa misalkan laptop ya, kemudian komputer, kemudian ada televisi papan PID, kemudian ada buku-buku dari Perpusnas mungkin. Nah, itu coba nanti koordinasikan ke kami pada saat kegiatan rekon berlangsung ya, Bapak Ibu. Kemudian eh, konsultasi kita ini Bapak Ibu, ini kita sudah buka via grup WA ya Bapak Ibu. Nanti coba konsultasikan kepada kami apa-apa saja yang menjadi kendala Bapak Ibu selama eh, mengisi atau menginput di sistem, kemudian eh, adanya permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan pengelolaan BMD, tolong untuk dikonfirmasikan pada kami. Kemudian daftar dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan ini sesuai dengan surat yang telah dikirimkan oleh Dikpora, yaitu dari tim sekretariat atau tim aset dari Dikpora. Ini sudah menyampaikan ada 7 dokumen yang harus Bapak Ibu bawa ketika saat memulai kegiatan rekonsiliasi. Jadi kenapa harus sekolah itu sudah mempunyai menerbitkan SP2B Bapak Ibu? Karena kita tahun kemarin ternyata ada beberapa sekolah yang menginput data, misalkan dia menginput data buku 5 juta. Nah, itu salah satu sekolah ya, ada di sekolah A. Dia menginput data 5 juta. Ternyata ketika dia rekonsiliasi antara bendahara sama di bidang Dikdasdikpora, hasil dari belanja modal yang terbit di SP2B itu bukan 5 juta, tapi 3 juta. Ternyata selisihnya itu adalah kurangnya penginputan pajak. Ya, atau terjadi pengembalian barang. Barangnya itu belum sempat dibayar sampai di akhir akhir tahun. Kemudian dari sistem di EBMD itu sudah mencatat barang tersebut
Nah, ini terjadi selisih. Jadi, kami harapkan Bapak Ibu di semester 1 ini, Bapak Ibu untuk menginput data EBMD ini di EBMD, Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan dengan terbitan SP2B atau berita acara rekon LPJ antara bendahara dan juga Bidadikdas. Jadi saling berkoordinasi Bapak Ibu. Jadi jangan jalan sendiri. Bapak Ibu punya data sendiri, kemudian bendahara sendiri lagi DP apa sorry, sendiri lagi nilai yang dicatat atau yang telah direkon di Bidang Dikdas ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu sebelum datang ke Dikpora hari Senin nanti untuk jadwal yang tanggal 27 Juli ada 4 kecamatan ya. Mohon untuk Bapak Ibu pastikan kembali nilainya berapa. Atau per hari ini Bapak Ibu bisa dipastikan dulu ke bendahara sebelum mengirimkan format WA yang kami telah sampaikan kemarin Bapak Ibu. Kemudian di sini ada surat tugas, oke. Kemudian SPPD, fotokopi LPJ, jangan lupa. Kemudian daftar belanja, hard copy, soft copy, LPJ stock of name. Nah, ini persediaan Bapak Ibu. Ini yang selalu Ibu Nindi sampaikan ke Bapak Ibu, jangan lupa persediaan TW1, TW2, TW triwulan 1, triwulan 2 itu juga harus Bapak Ibu selesaikan Bapak Ibu karena susahnya nanti ketika tim aset dari Dikpora itu meminta data ke Bapak Ibu, di asetnya sudah selesai tapi di persediaannya belum. Itu hati-hati Bapak Ibu, kita tidak bisa menerbitkan berita acara rekon tanpa penyelesaian dari kedua jenis barang tersebut. Baik itu dari aset tetap maupun dari aset lancar persediaan. Kemudian Bapak Ibu usahakan untuk bawa laptop ya. Dan siapkan memang paket data per masing-masing apabila kalau misalkan terjadi gangguan internet di kantor tempat tempat untuk pelaksanaan rekon nanti. Kalau misalkan jaringannya bagus, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan jaringan data yang ada di apa? Yang ada pada di Pora nanti. Kemudian gambar denah sekolah juga jangan lupa Bapak Ibu karena ada beberapa sekolah yang merubah fungsi juga bangunannya. Kemudian ada KIR juga jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian berita acara penyerahan hibah dari kementerian baik itu tahun 2025 maupun 2026. Jadi dia disiapkan ya Bapak Ibu 2 hari dari sekarang sebelum mengikuti kegiatan rekon. Nah, kemudian jadwal rekonsiliasi ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan lampiran di hari Senin tanggal 27 untuk 4 kecamatan dan juga di hari Selasa tanggal 28 untuk 3 kecamatan, baik itu Labobo, Bangpurung, dan Bokan. Ini saya tidak tahu mekanismenya seperti apa untuk ketika pada saat ada beberapa sekolah yang memang tidak bisa untuk menyeberang pulau ya. Nanti coba nanti koordinasikan juga ke Dikpora apakah karena ini terkait dengan ada tadi dokumen yang pertama saja sudah menjelaskan situ bawa surat tugas. Nah, berarti sudah ada kewajiban untuk hadir ya Bapak Ibu, baik itu TK, SD maupun SMP. Kemudian Bapak Ibu, untuk saat ini SIPD EBMD ini sementara lagi maintenance atau lagi pemeliharaan ya. Jadi untuk 1 hari ini Bapak Ibu tadi ada beberapa sekolah yang bertanya kok di EBMD ini belum terbuka ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu dari pusat ini sudah menginformasikan masih sementara dalam pengembangan atau pemeliharaan. Jadi menunggu dari informasi dari kami apabila memang sudah terbuka ya. Mungkin 1-2 hari ini sudah bisa diakses lagi kembali. Untuk user ID dan passwordnya Bapak Ibu ini bisa dapat Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan format berapa jumlah belanja modal dan dikirimkan ke masing-masing nomor staf kami Bapak Ibu. Yang sudah kami kirimkan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah format yang Bapak Ibu harus ketikkan. Jadi tidak ada Google Form ya Bapak Ibu, tapi diketik melalui WA pesan. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah nomor-nomor dari staf kami. Jadi tidak dikirimkan ke satu nomor ke nomor saya Bapak Ibu. Kadang juga saya dapatkan beberapa
pengurus barang sekolah, mungkin yang masih baru ya, kadang biasa dia WA ke saya, "Baik Pak, siap Pak." Padahal yang terima saya ya. Jadi mohon untuk saya klarifikasi juga bahwa nomor yang sering muncul di grup sekolah itu adalah nomornya saya Bapak Ibu, cuma untuk mengirimkan data format ini Bapak Ibu saya sudah bagi ke staf yang memang sudah ditunjuk untuk menerima format jawaban Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi sebelum dikirim Bapak Ibu pastikan dulu ke bendahara bahwa nilai belanja modal ini apakah ada pengadaan atau tidak, kemudian hibah dari kementerian apakah ada atau tidak. Jadi cara penentuan dia ini ada atau tidak Bapak Ibu, lihat pada BAST Bapak Ibu. Ketika BAST-nya ini tidak tercatat nilai, kemudian BAST-nya ini kopnya masih pihak ketiga, ini terjadi di papan PID ya, kemudian ada laptop merah putih ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kita belum bisa catat Bapak Ibu karena dasarnya kita pihak pertama kementerian belum ada membuat BAST resmi. Hanya ada dari pihak ketiga. Jadi kita mau ambil dasarnya dari mana ini? Jadi belum bisa kita catat ya Bapak Ibu. Tapi pastikan Bapak Ibu sudah memfotokopi atau menyalin scan dari BAST tersebut Bapak Ibu. Jadi bisa ketahuan bahwa Bapak Ibu sudah menerima barangnya, hanya belum bisa tercatat karena kop surat atau kop dari berita acara itu masih dari pihak ketiga, bukan dari pihak pemberi dari kementerian ya Bapak Ibu. Saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu, ada sudah beberapa sekolah yang bertanya, jadi saya arahkan coba untuk hadiri webinar pagi ini atau siang ini supaya Bapak Ibu dapat menerima kejelasan bagaimana cara pencatatan untuk aset aset hibah dari kementerian apabila kopnya itu masih dari pihak ketiga untuk sekolah ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu singkatnya. Nanti kita selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab terkait dengan persiapan tahapan persiapan untuk pelaksanaan rekon nanti Bapak Ibu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, boleh untuk eh, raise hand atau langsung di unmute ya, Bapak Ibu. Sorry, ya di unmute supaya bisa saya tahu atau kami mengetahui kendala apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Oke, baik, silakan. Baik, dari Ibu Ainun dari SMP 1 mohon untuk dapat di unmute. Ya, silakan. Iya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, mohon maaf, mohon izin bertanya, Ibu Dian. Ini kan Baik, saya sementara perjalanan dinas. Apa namanya? Cuti, bukan perjalanan oh, dinas, Ibu. oke Mohon oke. maaf, salah. Saya Ya. sementara cuti. Cuti itu dalam rangka alasan penting dalam pengobatan anak saya. Jadi itu kemungkinan di hari Senin saya tidak bisa hadir, Ibu Dian. Oh, gitu. Jadi, iya, tapi saya akan tetap input secara online. Boleh itu, Ibu Dian? Baik, bisa. Kalau misalkan memang statusnya masih cuti atau terkendala karena ada tugas luar, boleh untuk diwakilkan siapa. Misalkan ada bendahara mungkin yang bisa untuk hadir. Karena nanti di kegiatan itu akan ada daftar hadir Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk bisa ada yang mewakili untuk bisa hadir pada kegiatan di hari Senin. Karena ada beberapa juga informasi penting dari Kadis juga mungkin ada yang dia mau sampaikan juga di kegiatan rekon itu. Jadi tidak apa-apa. Nanti yang penting kita sudah dapat informasi juga, baik ini secara lisan. Nanti yang mewakili ini nanti menghadap juga ke bidang aset ya, bidang aset Dikpora, supaya mereka juga tahu bahwa Ibu sementara lagi cuti atau lagi TL dan sebagainya. Oke, baik. Ya, Mungkin terima ada kasih, lagi? Ibu Dian. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang lain ingin untuk diskusi, Bapak Ibu? Mungkin tadi sebagian besar sudah saya sampaikan untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu via chat WA ya. Jadi kalau misalkan ada yang saya tertinggal ataupun misalkan belum kami jawab, mohon Bapak Ibu bisa tanyakan di sini Bapak Ibu karena waktu kita untuk Zoom meeting ini tinggal 10 menit lagi ya. Jadi saya tidak mengambil Zoom full 1 hari ini. Jadi saya persingkat. Jadi kalau misalkan memang webinar ini kita berakhir di 10.40 atau 11.40 atau 11.45, nanti kita sambung lagi di via chat group ya Bapak Ibu. Jadi nomor yang kami bagikan di grup itu, baik itu Pak Imam, Ibu Lestari, kemudian Ibu Sulastri, Bapak Ibu bisa chat mereka juga ketiga staf tersebut. Nanti mereka akan bantu Bapak Ibu juga dalam rangka penginputan. Cuma untuk hari ini Bapak Ibu mungkin EBMD itu belum bisa diakses Bapak Ibu. Jadi jangan galau dan jangan khawatir juga username-nya dan password-nya bisa salah atau belum bisa terbuka karena pada saat ini masih sementara maintenance. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa buka, berarti kemungkinannya itu Bapak Ibu membuka SIPD EBMD Kabupaten Banggai punya atau lu punya. Nah, jadi hati-hati dalam rangka pada saat mengetik website Banggai Laut dan juga Banggai. Karena kalau lu punya itu pakai cukup Banggai, tidak ada lautnya. Kalau kita punya banggailaut.ebmd.co.id. Oke, cuma hari ini belum bisa ya Bapak Ibu sementara maintenance.